Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Secara mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik dan sastra. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana, dekat Bukhara, yang sekarang dikenal dengan wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada bulan Ramadan 1037 Masehi pada 57 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Persia, yang kini dikenal dengan nama wilayah Iran. Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa, ucapnya sebelum wafat. Sejak usia belia, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektual yang sangat tinggi. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya, di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakili mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada 997 Masehi, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samaniyah di Persia, yakni Al-Amir Ar-Ridha Nuh II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Dalam ilmu kedokterannya tersebut, ia dikenal memiliki sebuah teori bahwa sakit itu tidak selamanya berasal dari fisik, melainkan juga bisa berasal dari jiwa yang lemah. Terkait dengan hal ini, Ibnu Sina pernah mengobati seorang pangeran yang mengalami sebuah gangguan jiwa yang dikenal sebagai delusi, sehingga dirinya tidak mampu membedakan antara sebuah kenyataan dengan hayalan. Akibat dari gangguan jiwa tersebut, ia menganggap dirinya adalah seekor sapi, sehingga ia tidak mau makan layaknya manusia biasa dan juga tidak mau minum. Mulai saat itu, sang pangeran sangat kurus dan tingkahnya tersebut semakin menjadi-jadi. Ia berprasangka bahwa dirinya tersebut adalah sapi. Bahkan lebih dari itu, sang pangeran berharap dirinya segera disembelih layaknya sapi-sapi ternak yang ada di pasaran. Melihat hal tersebut, sang raja sangatlah sedih. Maka ia pun mengundang Ibnu Sina yang dikenal sebagai ahli pengobatan untuk mengobati sang pangeran. Ibnu Sina yang datang dan telah mendengar apa yang disampaikan sang raja terkait dengan penyakit yang diderita oleh anaknya. Ibnu Sina datang menghadap ke pangeran sebagai seorang jagal yang akan menyembelih dirinya. Sang pangeran pun sangat bahagia karena dirinya akan disembelih. Ibnu Sina mulai menyuruh anak buahnya untuk mengikat kaki dan tangan sang pangeran. Ibnu Sina mulai mengasah pisau miliknya dengan sangat tajam. Setelah selesai mengasah pisau tersebut, ia mendatangi sang pangeran dengan segera mengeksekusi dirinya. Namun, Ibnu Sina berkata, "Sepertinya sapi ini tidak layak untuk disembelih. Badannya sangat kurus, dagingnya pun sepertinya sangat sedikit. Lebih baik diberikan makan dulu yang banyak dan diberi minum," lanjut Ibnu Sina. Ibnu Sina menyarankan kepada pangeran untuk memperbanyak makan dan minum dahulu agar badannya berisi sehingga mudah untuk disembelih. Sang pangeran pun mengiyakan saran dari Ibnu Sina. Dirinya pun mulai makan dengan lahap. Akan tetapi makanan yang diberikan kepada sang pangeran terlebih dahulu diberi obat oleh Ibnu Sina sebagai sebuah trik, karena sang pangeran sebelumnya tidak mau diberi obat dan menolak dirinya dianggap gila.
Seiring dengan berjalannya waktu, sang pangeran yang terbiasa makan dengan diberikan sedikit obat oleh Ibnu Sina, sedikit demi sedikit mulai sembuh dari sakit jiwa dan rohaninya. Hingga pada akhirnya sang pangeran sembuh total dari penyakitnya tersebut. Mulai dari situ Ibnu Sina semakin dikenal oleh masyarakat sebagai dokter yang hebat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.